Halo Sobat New Pelaut, adik-adik taruna-taruni SMK Pelayaran Akademi Pelayaran, serta pelaut pemula. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dua publikasi terbitan dari Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi ini daftar pasang surut Kepulauan Indonesia. Kebetulan saya dapatkan terbitan tahun 2021 dan ini daftar pasang surut Kepulauan Indonesia untuk tahun 2021. Jadi dua publikasi ini jelas berbeda. Yang ini pasang surutnya dan ini arus pasang surutnya. Kedua publikasi ini saling berkaitan, di mana saat pasang surut pasti ada pergerakan arus, di mana dari air pasang menjadi surut akan menghasilkan arus, begitu sebaliknya. Saya sangat tertarik dengan publikasi ini karena publikasi ini sangat memudahkan para pelaut, tentunya pelaut yang berlayar di perairan Indonesia. Kenapa saya nyatakan ini lebih simpel atau lebih mudah? Karena di dalam publikasi ini, bila Anda langsung membuka pelabuhan tertentu, Anda langsung disajikan nilai pasang surut sesuai dari tanggal tiap-tiap bulan dalam tahun tertentu, sesuai tahun terbitannya. Ini kebetulan terbitan tahun untuk tahun 2021. Ini langsung ketinggian pasang dan surutnya itu disebutkan dalam meter. Ini saya ambil contoh ini ada tanda bintangnya 3,8 meter, itu tertingginya karena ada tanda bintang di jam 7 pagi di tanggal 9. Jadi ini ada tanggalnya, ini ada jamnya, ini nama pelabuhannya atau areanya pelabuhan yang kita tuju, ini bulannya, ini waktu GMT-nya. Oke, saya akan mulai dari depan, mulai dari publikasi daftar pasang surut. Oke, tampilannya seperti ini. Ini halaman keduanya. Ini prakatanya. Saya tidak perlu membahas ini. Di sini ada contoh penjelasannya. Di sini ada. Di sini dijelaskan posisinya, Ini waktu GMT-nya di sini. Ini tipe pasutnya. Jadi tipe pasutnya campuran condong harian tunggal. Ini koreksi bulanannya. Ini hal-hal yang khusus, ada keterangan khususnya. Dan ini penjelasan untuk kolom ini. Oke, kita langsung saja tanpa membaca ini. Nanti apabila Anda menemukan publikasi seperti ini, silakan nanti pelajari sendiri. Kita langsung saja tanpa membaca ini, kita langsung saja ke contoh ini. Di sini ada tanggalnya. Ini ada jamnya selama 24 jam. Ini pun sama, ini tanggalnya. Dan ini adalah daftar nilai pasang dan surutnya. Apabila ada bintang, ada tanda bintang, itu menunjukkan pasang yang tertinggi dan pasang yang terendah. Jadi di sini tertinggi, di sini terendah. Oke. Selanjutnya ini masih contoh juga. Ini peta-peta lingkungan laut untuk Indonesia. Ini peta pengembangan tol laut atau pelabuhan dalam. Ini pembagian wilayah waktu. Dan ini yang angka merah-merah ini pelabuhan-pelabuhan yang
ada di Indonesia. Jadi ini perlu Anda perhatikan karena ini berkaitan dengan daftar isi. Jadi misalkan saja Anda hendak ke Surabaya, maka Anda memperhatikan warna merah, angka warna merah 37 dan 38. Oke, nanti kita buka di Surabaya antara 37 dan 38. Jadi untuk gambar ini, gambar peta ini kita perhatikan. Nah, ini rute, ini sama rute pelayaran nasional. Nah, ini daftar isi. Di daftar isi tadi ini berkaitan dengan peta yang ini. Jadi ini nomor urutannya. Nomor urutan ini sama dengan yang di sini. Jadi misalnya nomor 1 seperti ini, nomor 1 Aceh, Sabang. Misalnya ini nomor 93, kita cari 93 Selat Sile. Nomor 92 Sorong. Jadi gambar ini, gambar peta ini dengan angka warna merah ini adalah pelabuhan-pelabuhan sesuai dari daftar isinya. Oke, tadi yang saya sebutkan nomor 38, 37, misalnya kita ke Surabaya, ini 37, alur pelayaran Barat Surabaya dan Tanjung Perak. Kita ambil contoh saja nomor 38, Pelabuhan Tanjung Perak, di halaman 270. Kita langsung ke halaman 270, 279, 271, 270. Nah, ini Tanjung Perak, lintang bujurnya, GMT yang berlaku, tipe pasang surutnya. Nah, ini koreksinya dalam satuan cm. Nah, ini keterangan apabila ada koreksi dari BPI, Berita Pelabuhan Indonesia. Dan inilah pasang surutnya. Kenapa saya katakan ini yang paling simpel dari beberapa tabel pasang surut? Karena langsung disajikan nilai tinggi pasang surutnya. Berbeda halnya dengan publikasi yang terbitan British Admiralty. Di situ ditampilkan hanya standar potnya saja, dan untuk sekundernya kita harus masih menghitung lagi. Sedangkan untuk tabel ini semua pelabuhan yang ada di Indonesia akan ditampilkan seperti ini. Ini pasang surutnya. Oke, ini tingginya pasti ada bintangnya, tertinggi, dan ini yang paling rendah untuk surutnya. Nah, ini jamnya, ini bulan, tahunnya, GMT-nya, lintang bujur posisi pelabuhannya. Nah, ini tanggalnya. Oke, begitu mudahnya, dan itu memudahkan untuk kita sebagai pelaut yang berlayar di perairan Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan pasang surut? Untuk pasang surut ini, jadi tabel pasang surut ini tampilannya hampir mirip, jadi Anda jangan sampai keliru. Pasang surut ini dia juga sama, memberikan contoh sama, tetapi yang berbeda adalah bagian dalamnya sini. Yang berbeda adalah di sini satuannya untuk bilangan yang disebutkan adalah satuan knot. Jadi ini kecepatan, satuannya knot. Sedangkan untuk pasang surut, ini di sini satuannya meter. Oke. Jadi untuk pasang surut tadi satuannya meter, sedangkan untuk ini arus, ini karena daftar arus, ini satuannya knot. Nanti
ketika Anda menemukan publikasi seperti ini, Anda langsung baca contohnya di bagian sini. Di sini disebutkan satuannya knot. Sedangkan untuk keterangan ini hampir sama dengan yang pasang surut tadi. Kita coba di petanya. Nah, ini yang berwarna merah ini adalah sesuai dengan daftar isi. Jadi tidak semua pelabuhan ada daftar pasang surutnya. Ini biasanya yang paling sering di sini adalah daerah selat-selat, di mana selat yang sering dilewati kapal, maka di sini ada daftar arusnya. Oke, saya ke halaman daftar isi. Nah, ini daftar isinya, ini hanya selat-selat saja atau pelabuhan tertentu. Jadi tidak semua daftar pelabuhan yang ada di daftar pasang surut ini ada keterangan arusnya, keterangan arus untuk pasang surutnya. Jadi untuk daftar arus ini hanya pelabuhan tertentu atau selat tertentu. Kalaupun pelabuhan, itu pelabuhan yang mungkin dekat dengan selat. Dan nah, seperti ini ada beberapa pelabuhan. Misalnya pelabuhan Bitung itu ada di Selat Lembeh nomor 17. Saya tunjukkan. Nah, Bitung di sini, untuk pelabuhan Bitung tepat di Selat Lembeh, maka di daftar nomor 17 di Selat Lembeh halaman 121. Kita ke halaman 121. Nah, ini Selat Lembeh. Nah, ini keterangannya. Nah, ini saya ambil yang sini saja, di bulan Maret. Nah, ini disebutkan jamnya, bulannya, posisi GMT-nya, ini tanggalnya. Ini saya ambil katakanlah tanggal 10. Nah, ini 4 knot, tanggal 1, jam 1, jam 23 knot, mulai select. Nah, ini surut 4 knot, 7 knot, 9 knot, 10 knot. Nah, ini surut karena ada lambang minusnya, ini surut. Minus 3, ini plus 4, mulai pasang ini. Nah, ini sampai plus 12, plus 14 terkuatnya untuk arusnya. Nah, ini mulai turun lagi hingga minus 10. Ini paling slack. Jadi ini satuannya knot. Oke. Seperti ini isi dari tabel daftar arus untuk perairan Indonesia. Oke, begitu simpel sehingga memudahkan pelaut yang berlayar di Indonesia tidak perlu repot-repot lagi menghitung ataupun membuat tabel kalibrasi, membuat tabel interpolasi seperti halnya di publikasi terbitan British Admiralty. Mengingat publikasi yang terbitan British Admiralty itu sifatnya general atau bisa dipakai di semua negara, sedangkan ini memang dibuat oleh TNI AL Republik Indonesia secara khusus dan sudah dihitung oleh tim dari Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI AL. Mereka sudah menghitung dan merangkum dalam publikasi ini, sehingga Anda mudah dan secara langsung menggunakannya saat berlayar di perairan Indonesia. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya mengenai publikasi ini. Anda ketika di atas kapal menemukan publikasi ini, silakan dipelajari, dan semoga penjelasan singkat dari saya ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa subscribe dan like-nya.
Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih.